Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa dengan saya, Romo Andang Binawan, lagi dan lagi. Mengapa saya katakan lagi dan lagi? Karena memang pada situasi pandemi corona ini tidak banyak Romo yang bisa mendampingi Anda di dalam Oase Rohani Katolik. Maka pada Pekan Laudato Si Week ini, atau Pekan Laudato Si maksud saya, kita tetap mau berjumpa, tetapi karena keterbatasan Romo yang bisa datang, maka saya menemani Anda secara khusus selama 9 hari ini nanti. Hari ini adalah hari yang ke-6 bersama saya. Tapi menjadi kegembiraan bagi saya tentunya bahwa kita bisa saling berbincang-bincang, saling memperkaya iman kita. Dan kita pun pada hari ini mau lebih memperkaya iman kita, lebih memahami kehendak Tuhan dengan bacaan-bacaan yang sudah disiapkan tentu saja oleh Gereja Universal. Maka supaya kita makin mampu dan bisa memahami kehendak Tuhan dan nanti mewujudkannya, mari kita awali perjumpaan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami Kau berikan kehidupan dan kesempatan untuk hidup. Bukan hanya supaya kami dapat menikmati dunia ini, menikmati hidup ini, tetapi terutama supaya kami menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Menjadi tanda kasih-Mu bagi mereka. Dan Engkau pun menyertai kami. Kami tidak Kau tinggalkan sendirian, melainkan Kau bimbing dengan sabda-Mu dan Kau kuatkan dengan anugerah-Mu. Karena itu bukalah hati kami, bukalah budi kami, supaya kesertaan-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Dan dengan demikian kami pula bisa membagikannya sebagai berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Dan semua hal ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, mari kita mulai permenungan kita hari ini dengan mendengarkan bacaan yang pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Ketika Paulus ada di kota Korintus, Tuhan berfirman kepadanya pada suatu malam di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di provinsi Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus. Mereka membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum. Ketika Paulus hendak memulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, sekiranya dakwakanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi dalam hal ini adalah perselisihan tentang perkataan, nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu Galio mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka semua orang menyerbu Sostenes,
Kepala rumah ibadat lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea karena ia telah bernasar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, dengan referen, Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia menundukkan suku-suku bangsa ke bawah telapak kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah adalah Raja seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dua kisah yang tentu saja dipilih karena memang berhubungan. Dari Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar bagaimana Yesus menjanjikan kebahagiaan. Meskipun sekarang mungkin kita berduka cita. Dan itulah yang dialami Paulus di dalam bacaan pertama. Dia, tanda petik, diserbu, diserang oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ternyata Allah berperan dan memberikan penyelesaian. Nah, disitulah saya ingin menawarkan suatu pokok permenungan yang tadi ada di dalam bacaan pertama. Ketika
Santo Paulus mendapatkan penglihatan. Dikatakan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Bagi saya, kata jangan takut itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Dan memang sebenarnya saudara terkasih, kalau kita pikir lebih dalam dan kita memang memahami siapakah Allah bagi kita, maka sebenarnya tidak ada kata takut di dalam kamus orang-orang Kristiani. Logikanya di mana? Tentu saja yang paling sederhana, paling kelihatan adalah ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Roh Kudus menjadi daya kekuatan, daya dorong, daya cinta yang membakar semangat kita. Bagi kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, kata jangan takut menjadi sesuatu yang logis. Selain tadi kesertaan Roh Kudus, tapi yang kedua, jangan lupa iman kita adalah iman yang menerima, mengakui, percaya bahwa Allah adalah Bapa. Itulah inti kekristenan dan ciri khas kekristenan. Saya katakan ciri khas kekristenan karena memang tidak ada agama lain yang mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa. Hanya Yesus yang mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa, bukan? Kemarin, atau 2 hari yang lalu tepatnya, saya mengajak melihat bahwa kata Bapa bukan soal laki-laki yang berambut putih, tetapi soal kedekatan. Jadi Allah adalah Bapa karena Dia begitu dekat pada kita. Dia begitu memperhatikan kita, begitu mengasihi kita, Dia menyertai kita. Dan tidak boleh dilupakan yang terakhir, Allah sebagai Bapa itu seperti juga Bapa-Bapa yang lain, tentu saja ibu-ibu juga, atau orang tua tepatnya, mengharapkan anaknya menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah Bapa yang selalu mendidik kita. Maka pada poin ini, keyakinan bahwa Allah itu sungguh Allah Bapa kita yang tinggal dalam hati kita, menyertai kita, menguatkan kita, dan memberikan yang paling baik bagi kita, maka sebenarnya mengapa kita harus takut? Salah satu yang paling ditakuti orang adalah kematian misalnya. Tentu saja kita harus menghindari kematian. Tidak boleh naif. Hidup ya nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Tidak. Kita diberi kepercayaan untuk hidup. Mari kita pertahankan hidup. Seperti juga saat-saat sekarang ini, pada saat-saat COVID atau Corona, kita tetap menghindarinya supaya kita tetap hidup. Tetapi di lain pihak, kita pun tidak perlu takut mati. Mengapa? Karena kematian adalah sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Injil Yohanes bab 14 sangat jelas dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi sekali lagi, apa sih yang perlu kita takuti di dunia ini? Sebenarnya nggak ada. Nah, satu lagi. Ketika tadi Santo Paulus diminta mewartakan, saya tiba-tiba teringat bahwa kita kadang-kadang takut mewartakan. Mengapa takut mewartakan? Karena kita merasa belum sempurna. Kita takut mewartakan karena kita masih banyak kekurangan. Nanti dulu. Kalau mewartakan firman Tuhan, itu diartikan hanya secara lisan berdasarkan pengetahuan kita dan juga didasari kesempurnaan kita, wah, nanti kapan akan ada pewartaan? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada orang yang bisa tahu 100% tentang Tuhan. Pewartaan yang paling sempurna, sudah saya katakan, yang efektif adalah kesaksian kita. Juga di dalam kelemahan kita, juga di dalam kegagalan kita, kalau kita memang bisa di satu sisi menyikapinya dengan benar, dan yang kedua dengan mengusahakan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Jadi kesaksian itu ada di dalam usaha. Dari usaha menjadi lebih baik, bukan pada hasil.
Nah, ketakutan kita adalah ketika kita berpegang pada hasil, sehingga dalam arti tertentu kita ragu-ragu, kita menjadi gamang untuk memberikan kesaksian. Padahal jelas Yesus mengatakan, jangan takut. Dan itu dibuktikan oleh Santo Paulus. Benar, Santo Paulus mendapatkan rahmat khusus, tetapi jangan lupa, dia pengikut Kristus yang baru sebenarnya. Tapi dia dengan semangatnya, dengan dorongan Roh Kudus, dengan sikap tidak takut, dia bisa pergi kemana-mana. Karena pewartaan yang paling baik pada dasarnya adalah kesaksian kita. Maka kesaksian itu bukan soal hasil, tapi di dalam seluruh proses kita. Bagaimana kita menyikapi kelemahan kita, menyikapi kegagalan kita, menyikapi ketidaksempurnaan kita, dan mengusahakannya menjadi lebih baik. Dalam usaha menjadi lebih baik itulah akan ada kesaksian, ada pewartaan. Maka jangan bertumbuh pada hasil. Ketika kita bertumbuh pada hasil, maka ada ketakutan. Padahal Tuhan memberikan kesempatan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik. Maka kembali, mari kita ingat, jangan takut mewartakan kasih Allah dengan apa yang kita punyai sekarang ini. Tidak perlu menunggu nanti ketika kita sempurna. Tidak perlu menunggu nanti kita tahu banyak. Sekarang pun kita bisa mewartakan. Kalau soal pengetahuan mungkin belum banyak, tapi dengan sikap hati, dengan kata-kata yang baik, dengan tingkah laku yang baik, kita bisa mewartakan. Tidak perlu takut. Dan memang jangan takut adalah sikap dasar kita sebagai orang Kristiani terhadap apapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya apa yang dikatakan di dalam Injil. Ketika tadi dikatakan bahwa sekarang ini kita sedang berduka, kita menangis dan meratap, tapi dunia bergembira. Kita berduka cita, tetapi duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Apa yang dimaksud Yesus? Kita harus melihatnya dari sebuah pengandaian tentang manusia. Dalam banyak kesempatan saya hanya mengingatkan saja, karena semuanya pada dasarnya sudah tahu, bahwa manusia itu mempunyai 3 dimensi. Tubuh, jiwa, roh. Atau dalam bahasa, ungkapan, istilah yang lain, raga, jiwa, dan sukma. Jiwa dan roh, jiwa dan sukma dibedakan. Jiwa itu lebih terkait dengan mentalitas kita, mind, dunia batin kita. Itu jiwa. Roh adalah sesuatu yang rohani, yang spiritual. 3 dimensi yang harus dibedakan. Maka ketika Yesus mengatakan bahwa kita akan menangis dan meratap, tapi dunia bergembira, itu ketika kita dalam arti tertentu tidak bisa dipahami oleh orang lain. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan di dalam hidup untuk menyelami dimensi rohani, itu sering diketawakan oleh orang-orang lain. Apa yang kita wartakan, kita saksikan, sering dianggap tidak penting bagi orang lain. Mari kita ingat, bukan bagaimana yang paling sederhana saja, misalnya kita rajin ke gereja, tetapi ditertawakan oleh orang lain. Kita berusaha membantu orang lain, dikatakan apa gunanya. Sehingga kadang-kadang dan bahkan mungkin sering, kegiatan-kegiatan kita, perilaku kita, kata-kata kita sebagai orang Kristiani dianggap aneh, dianggap sesuatu yang sepele dan tidak berguna oleh orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Mereka bergembira menertawakan kita, kita sedih karena tidak dipahami dan bahkan mungkin dilecehkan. Tetapi apa yang kita alami atau juga oleh Paulus tadi hanya di dalam 2 dimensi yang pertama, yaitu dalam raga dan jiwa.
kita dianggap tidak berarti, kita dilecehkan, kita sedih, itu ada di dalam jiwa kita. Kita mungkin mungkin nggak ada yang dianiaya sekarang ini, tetapi mungkin toh masih ada misalnya menderita, kita kelaparan, karena kita mewartakan Tuhan misalnya, itu ada di dalam dimensi raga. Tapi Yesus menjanjikan sesuatu yang lebih dalam, yaitu tadi dikatakan, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Karena sukacita adalah ketika kita menerima Tuhan di dalam hati kita, dan kita bisa melihat semuanya sungguh amat indah. Saya membayangkan begini, ketika kita sungguh sudah bisa menerima Tuhan, menerima Bapa, meyakininya bahwa Allah adalah Bapa yang tinggal dalam hati kita, menguatkan kita, mengetahui apa yang paling kita butuhkan, maka itu pegangan kita. Pegangan yang paling kuat, sehingga segala macam yang terjadi, tanda petik bisa direlatifkan. Saya suka mengibaratkan ketenangan jiwa yang seperti itu, atau lebih tepatnya ketenangan sukma yang seperti itu, ibarat layang-layang yang berpegang pada benang yang kuat. Saya memang paling suka mengibaratkan hidup sebagai layang-layang. Benang adalah pegangan kita. Itulah iman kita, yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Tuhanlah yang menerbangkan kita dan kita berpegang. Kalau kita berpegang kuat, maka angin ribut, angin yang kencang, memang tetap akan berdampak, tetapi kita tetap bisa tegar menghadapinya. Itulah sukacita yang penuh. Sukacita di dalam Tuhan, ada kebahagiaan. Bahwa mungkin secara fisik kita sakit, secara jiwa kadang-kadang kita kecewa. Tetapi kalau kita tahu bahwa Allah itu sungguh membimbing kita, memberikan yang paling baik, maka kita akan ada sukacita. Dan ketika tadi saya katakan membimbing, maka saya kembali kepada apa yang tadi saya katakan, bahwa Allah Bapa itu bukan hanya Allah Bapa yang mengasihi, yang memberikan yang kita butuhkan, yang meluk kita, yang mengampuni kita, tapi satu hal lagi, yaitu yang mendidik kita. Allah Bapa itu selalu ingin kita sebagai anak-anaknya tumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan bagaimana kita tumbuh menjadi lebih baik dari hari ke hari? Tentu saja menghadapi segala macam tantangan. Layang-layang tidak akan bisa terbang tanpa angin. Demikian juga hidup kita. Kita tidak akan bisa menjadi lebih baik di dalam dunia ini kalau kita tidak menghadapi tantangan. Dan tantangan itu adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan pada waktu kita menghadapi kesulitan, ada penderitaan. Tapi kalau kita bisa lewat, akan ada sukacita. Sama dengan apa yang kita alami pada waktu sekolah, atau juga yang sekarang ini, hari-hari ini, dialami oleh para pelajar. Ada ulangan, ada ujian. Tetapi begitu lulus, ada sukacita. Demikian juga di dalam hidup kita. Kalau kita berpegang pada Allah Bapa yang juga mendidik kita, maka segala macam yang kita alami, tantangan, kesulitan, termasuk kekecewaan, termasuk kegagalan, adalah bagian kalau kita refleksikan dengan baik. Rahmat Allah yang terselubung, yang membuat kita bisa menjadi lebih bahagia dan menjadi manusia yang sungguh mempunyai sukacita yang penuh. Itulah yang dimaksud ketika tadi Yesus mengatakan bahwa kamu yang berduka cita akan berubah menjadi sukacita. Dan jangan lupa, sukacita itu adalah ketika kita sungguh-sungguh menerima Allah di dalam Bapa, di dalam hati kita sebagai Bapa, dan di sanalah kita berpegang. Nah, bagian terakhir, saya ingin menggarisbawahi lagi bahwa hari-hari ini kita memohon rahmat Roh Kudus. Sebagian dari Anda akan memulai novena mendapatkan Roh Kudus, atau Roh Kudus supaya datang, sehingga Pentakosta itu nanti menjadi anugerah kedatangan Roh Kudus. Tapi mari kita ingat, novena
bukanlah sebuah pemaksaan supaya Roh Kudus datang, supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada kita. Novena adalah sebuah sikap bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Sikap membuka hati dari waktu ke waktu. Roh Kudus itu selalu sudah datang, sudah mengetuk dalam hati kita. Tapi kita belum membuka dengan seutuhnya. Maka novena itulah yang kita harapkan membuat kita selama 9 hari ini makin terbuka pada Roh Kudus, pada Allah, dan Dia akan masuk dalam hati kita, dan di sanalah kita mendapatkan terang, mendapatkan kekuatan, dan tentu saja cinta kasih. Dan kalau kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, Santo Paulus sudah mengingatkan akan ada buah roh. Ada damai, ada sukacita, ada kelemah lembutan, ada kesabaran, dan banyak lain. Sukacita adalah buah roh. Kalau kita menerima Roh Kudus itu sungguh-sungguh, maka mari kita memohon kedatangan Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita bisa memaknai seluruh duka cita kita, seluruh pergumulan kita menghadapi kehidupan. Juga di dalam keluarga, juga di dalam saat-saat ini di mana kita mungkin sangat galau dengan situasi. Bukan hanya ekonomi, tapi juga keluarga, juga pekerjaan kita. Tapi juga masyarakat kita. Tapi kita tetap berpegang pada Roh Kudus. Supaya dengan demikian, kita bisa bukan hanya untuk diri kita mendapatkan buah roh itu, tetapi membagikannya bagi keluarga, sesama, dan dunia. Mari kita berdoa novena. Mari kita bersama-sama membuka hati, dan semoga dengan demikian kita dapat menjadi berkat bagi keluarga, sesama, dan dunia. Tuhan memberkati. Amin. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara terkasih, salam jumpa lagi dengan saya Andang Binawan dalam perbincangan hari ke-7 atau sesi ke-7 tentang ensiklik Laudato Si dari Paus Fransiskus. Pada sesi ke-7 ini kita akan berbicara atau berbincang tentang beberapa pokok gagasan yang ada di dalam bab 6 dari ensiklik ini. Judul bab 6 atau bab terakhir adalah pendidikan dan spiritualitas ekologis. Jadi alurnya menjadi makin jelas bahwa ketika action atau act atau tindakan yang mengikuti melihat dan kemudian menimbang lalu bertindak, maka tindakan itu pada dua ranah. Kemarin pada bab 5 kita berbicara tentang tindakan pada ranah struktural, ranah sosial, di mana ada dialog antar negara, dialog antar kelompok, dialog juga dengan agama-agama dan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, hari ini terakhir pada sesi bab 6, Bapak Paus mengusulkan supaya yang namanya tindakan-tindakan itu tentu juga ada pada ranah personal, ranah pribadi. Sehingga tindakan-tindakan itu menjadi makin nyata juga di dalam seluruh upaya kita mewujudkan nilai-nilai yang tadi dan dalam sesi-sesi yang lalu kita sudah dalami. Bab 6 ini dibagi di dalam 9 pokok gagasan. Subbab yang pertama berbicara tentang menuju gaya hidup yang baru. Yang kedua adalah pendidikan untuk perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup. Ketiga, pertobatan ekologis. Keempat, kegembiraan dan damai. Kelima, cinta dalam ranah sipil dan politik. 6, tanda-tanda sakramental dan istirahat yang dirayakan. Ketujuh, Allah Tritunggal dan hubungan antara makhluk. Kedelapan, Ratu seluruh dunia ciptaan.
dan kesembilan melampaui matahari. Apa yang beliau sampaikan pada bab terakhir ini tentu saja berbicara tentang pendidikan nilai, tapi nilai yang lebih bersifat spiritual, bukan sekedar etika. Etika pada ranah sosial, tetapi nilai yang spiritual sangat terkait dengan apa yang menjadi perspektif atau cakrawala yang beliau tawarkan, yaitu perspektif rohani yang masuk pada dimensi mistik manusia, keterhubungan dengan Tuhan, keterhubungan dengan sesama, keterhubungan dengan dunia, dan setiap makhluk serta ciptaan. Bukan hanya keterhubungan, tapi bagaimana saling menghidupi. Dan tentunya ini sangat terkait juga dengan esensi dari agama, di mana memang di dalam kehidupan kita bersama di dunia ini, agama pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menawarkan nilai supaya dapat masuk di dalam kesadaran orang. Agama bukan kekuatan sosial yang bisa memaksa atau menghukum. Bukan negara yang bisa membuat aturan dan undang-undang. Bukan pula lembaga militer. Bukan lembaga ekonomi, bisnis yang hanya mencari keuntungan. Tapi juga bukan LSM. Bahwa gereja adalah sebuah lembaga masyarakat, iya. Tetapi karena berbasis atau berdasar pada nilai rohani, maka sedikit berbeda dengan LSM. LSM adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat di mana mau menanggapi suatu isu atau permasalahan dengan orientasi pembenahan masalah itu. Maka orientasinya adalah hasil. Sementara di dalam kehidupan spiritual yang ditawarkan agama, hasil adalah sekedar sebagai cakrawala. Meskipun tetap dituju, tapi yang penting adalah prosesnya. Yang penting adalah bagaimana iman itu mewujud dalam tindakan-tindakan sehari-hari. Itulah yang menjadi pokok perhatian pada bab ke-6 ini, di mana beliau menekankan soal pendidikan dan pertobatan ekologis. Mari kita mulai satu persatu dari subbab yang 1 sampai nanti subbab yang ke-9 terakhir. Pada subbab yang pertama, tadi sudah saya sebut bahwa kita sekarang menuju kepada gaya hidup yang baru. Apa itu gaya hidup? Gaya hidup adalah hal-hal yang mewujud di dalam perilaku dan sikap kita sehari-hari sekarang ini, yang mungkin belum mempunyai cakrawala kepedulian pada lingkungan hidup. Maka kita setelah disadarkan akan segala macam kehancuran, segala macam kerusakan, dan kemudian melihat bahwa itu tidak sesuai dengan iman kita, kita harus mengubahnya. Itulah yang nanti di dalam subbab berikutnya disebut pertobatan ekologis. Perubahan gaya hidup adalah perubahan sikap dan perilaku. Supaya dengan demikian kita bisa sungguh-sungguh menerapkan apa yang menjadi nilai dasar yang ditawarkan oleh Bapak Paus Fransiskus. Salah satu hal yang beliau ajak adalah bagaimana kita bisa dengan gaya hidup yang baru membebaskan diri dari segala macam pola gaya hidup yang dibangun oleh masyarakat teknokratis yang sudah dibahas di subbab atau bab sebelumnya, di mana kita dimakan, dipengaruhi, dikendalikan oleh segala macam iklan, seolah-olah gaya hidup tertentu sajalah yang bermutu dan dianggap paling berbudaya, sehingga tidak langsung kita harus membeli tanda petik simbol-simbol itu. Itulah yang kalau kita tidak hati-hati akan menyeret kita, menyeret ego kita, tapi sekaligus kemudian menyeret kita atau bahkan membutakan kita pada kepedulian pada lingkungan hidup. Dan jangan lupa ada suatu hal yang spiritual ditekankan. Bagaimana beliau mengingatkan kita pada
gaya hidup yang baru yang bertumpu kepada hati kita yang paling dalam, nurani kita paling dalam. Saya katakan bertumpu karena mungkin selama ini kita melupakan nurani itu. Beliau mengingatkan begini, ada sebuah kata-kata yang bagus. Semakin kosong hati orang, semakin besar kebutuhannya akan barang untuk dibeli, dimiliki, dan dikonsumsi. Apa arti semakin kosong hati orang? Yaitu ketika kita belum sungguh percaya diri, belum sungguh merasa mempunyai makna di dalam hidup. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu dicantolkan pada hal-hal di luar kita. Kita merasa bermakna kalau mempunyai baju tertentu. Kita merasa berarti bagi orang lain kalau kita memakai simbol-simbol entah tas, entah mobil yang ditentukan seperti dikatakan di dalam iklan. Maka kita mencari yang dari luar. Akibatnya hati kita semakin kosong. Maka perubahan gaya hidup yang baru harus bertolak dari kepercayaan diri kita bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Allah sungguh-sungguh di dalam diri kita. Dan kita melihat dengan kacamata rohani, kacamata spiritual, di mana Allah melihat semuanya baik. Kalau kita mempunyai keyakinan dalam diri sendiri, kepercayaan diri yang kuat, merasa bersyukur untuk segala sesuatu yang kita terima, barang-barang dari luar, aksesori dari luar, gelar dari luar, pengakuan dari luar, tidak menjadi patokan yang mengendalikan hidup kita. Nah, itulah gaya hidup yang baru yang bertolak dalam hati kita. Dalam hal ini, perubahan gaya hidup itu akan sungguh-sungguh menjadi gaya hidup yang peduli. Bukan hanya memperhatikan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh bisa keluar. Nah, beliau dalam hal ini mengutip sebuah pernyataan dari perjanjian atau piagam bumi yang tanda petik ditandatangani oleh banyak pihak di bumi ini, yang ditandatangani di Den Haag tanggal 29 Juni tahun 2000. 20 tahun yang lalu, ada sebuah pernyataan dalam piagam bumi yang mengatakan seperti ini. Saya bacakan saja karena bagus sekali menurut saya. Seperti belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah, nasib kita bersama mengundang kita untuk mencari suatu awal yang baru. Mari kita membuat zaman kita diingat dalam sejarah karena bangkitnya penghormatan baru untuk kehidupan. Karena tekad kuat untuk mencapai keberlanjutan, karena percepatan perjuangan untuk keadilan dan perdamaian, serta perayaan kehidupan yang penuh sukacita. Ada sebuah niat dari bangsa-bangsa dan manusia di atas bumi ini, di dalam piagam bumi, untuk memperbaharui gaya hidup kita. Supaya dapat mewariskan bumi yang baik bagi generasi yang akan datang, bagi anak cucu kita. Dan semoga mereka mencatat bahwa niat kita ini sungguh-sungguh juga niat dari dalam diri kita, bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tapi juga untuk mereka. Karena pada dasarnya kita tahu, ini pada subbab yang terakhir ini, beliau menggarisbawahi gaya hidup yang baru ini adalah gaya hidup yang peduli, karena juga seperti tadi melampaui diri sendiri. Gaya hidup yang mau berbagi, gaya hidup yang tidak berkutat pada gengsi, pada ego, pada kepentingan diri sendiri. Nah, untuk itu memang dibutuhkan suatu proses pendidikan, proses bagaimana kita diajak berpikir lebih kritis, tapi juga memasukkannya di dalam hati. Hal itu dibahas di dalam subbab yang kedua, di mana beliau memberikan judul subbab yang kedua dari bab 6, pendidikan untuk perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup. Coba perhatikan katanya, pendidikan untuk perjanjian antara manusia dan lingkungan hidup. Berarti mungkin selama ini, dan bukan hanya mungkin, analisis kita jadi jelas kemarin, bahwa antara manusia dan lingkungan hidup ada jarak. Ketika manusia dengan antroposentrismenya hanya melihat alam, melihat ciptaan yang lain, sekedar sebagai alat.
Nah, perjanjian adalah pada dimensi tertentu ada kesetaraan. Tapi bukan kesetaraan bahwa manusia itu disamakan dengan binatang begitu saja, tidak. Tetapi dalam perjanjian itu manusia mengakui sebagai manusia beriman bahwa setiap ciptaan Tuhan, entah binatang, entah tanaman, entah air, entah batu, mempunyai nilai intrinsik sendiri, mempunyai martabatnya sendiri-sendiri yang harus kita akui. Maka lalu ada perjanjian. Dan perjanjian itu diwujudkan ketika misalnya dalam arti tertentu kita mengajak banyak orang, terutama orang-orang muda yang sekarang ini punya kesadaran lebih baik dalam konteks kepedulian pada lingkungan hidup. Menghidupkan semangat itu terus-menerus, supaya dengan demikian mereka, tentu kita juga yang sudah dewasa, bisa kritis terhadap praktek-praktek lama. Beliau kembali mengatakan, mari di dalam pendidikan ini kita belajar kritis terkait dengan yang namanya budaya modernitas. Mitos-mitos yang seperti tadi, sukses itu tergantung pada penumpukan harta. Sukses berarti kekayaan. Negara yang maju berarti yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu mitos-mitos modernitas. Orang muda sekarang mulai makin kritis. Dan disitulah kita diajak terus-menerus juga mengkritisi itu. Supaya dengan demikian, kesadaran bahwa kita adalah warga dunia, warga bersama-sama. Manusia tidak bisa hidup tanpa ciptaan yang lain. Entah binatang, entah tanaman, entah lingkungan abiotik, sebagai sebuah komunitas, sebagai ciptaan Tuhan yang saling tergantung. Maka pendidikan itu pun adalah pendidikan juga melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Dengan sangat detail pula, Bapak Paus mencatat seperti ini, bahwa orang-orang muda dan kita diajak untuk sungguh-sungguh mendorong perilaku itu, misalnya dengan menghindari penggunaan plastik dan kertas yang berlebihan, mengurangi penggunaan air, memperlakukan makhluk hidup lain dengan baik, menggunakan transportasi umum, dan satu kendaraan bersama dalam beberapa hal, menanam pohon, mematikan lampu yang tidak perlu, dan segala macam. Hal-hal yang kecil yang sederhana sebagai ungkapan dari gaya hidup yang baru. Harus dia dididik, dilatih, dan dengan itu lalu akan terjadi kebiasaan-kebiasaan sosial yang baru, atau di dalam bahasa yang sering kita kenal sebagai habitus yang baru. Sehingga memang mewujudkan nilai itu di dalam hal-hal yang konkret. Dua hal dicatat di dalam pendidikan ini, yaitu keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat penting untuk pembiasaan ini. Karena di dalam keluarga lah anak-anak menemukan, orang muda juga, sesuatu yang nyata, juga teladan dari orang tuanya. Di dalam keluarga, nilai itu bukan hanya dikonsientisasi atau disampaikan menjadi kesadaran belaka, tapi menjadi tindakan-tindakan. Keluarga diajak mendidik orang muda, anak-anak, menjadi tempat di mana budaya kehidupan sungguh-sungguh dihargai. Dan keluarga itu berarti juga adalah tempat-tempat pendidikan dalam konteks kita, bukan hanya sekolah, tapi juga pendidikan para rohaniwan, biarawan-biarawati. Komunitas-komunitas, seminari, novisiat, dan segala macam, itu juga penting supaya sungguh belajar membina orang-orang muda yang nanti menjadi penggerak dari gereja ini, sungguh-sungguh peduli. Dan bukan hanya memberikan kesadaran, tapi memberikan teladan yang baik. Pada akhirnya, catatan yang kedua, pendidikan itu bukan hanya pendidikan hal-hal yang sederhana, tapi ada satu hal, dimensi yang tidak boleh dilupakan, pendidikan estetika atau rasa seni. Sudah saya katakan tadi, mitos modernitas sangat terkait dengan pandangan bahwa ciptaan lain itu hanya alat bagi manusia.
Yang dilihat hanya fungsinya, hanya gunanya. Sementara pendidikan estetika lebih menunjukkan keindahan, suatu nilai yang lain. Kalau pohon bukan hanya dilihat harganya berapa, tetapi indahnya di mana, maka itu adalah pendidikan hati nurani juga. Karena di dalam keindahan lalu akan memunculkan kekaguman, dan kekaguman memunculkan suatu pengalaman rohani yang bisa menunjukkan bahwa Allah adalah Bapa kita. Bukan perkara gampang. Karena itulah pada subbab yang ketiga beliau menekankan sekali lagi apa yang namanya pertobatan ekologis. Untuk mempunyai gaya hidup yang baru, untuk mempunyai upaya pendidikan yang baru dan komprehensif, masing-masing orang juga harus mempunyai pertobatan ekologis. Apa itu pertobatan ekologis? Pertobatan ekologis adalah ketika kita melihat perjumpaan kita dengan Yesus, perjumpaan kita dengan Allah Bapa, bukan hanya di kepala, bukan hanya di dalam ruang-ruang ibadat, di dalam perilaku-perilaku spiritual berdoa, tetapi juga di dalam perilaku kita, cara berpikir kita, tutur kata kita, dan terutama tindakan-tindakan kita. Beliau mengatakan begini di dalam butir 217, ketika pertobatan ekologis berarti bahwa seluruh buah perjumpaan kita dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan dengan dunia di sekitar kita. Ada pertobatan, pembalikan, di mana kita mengubah bukan hanya perilaku, tapi terutama sikap lebih dahulu. Maka, supaya pertobatan ekologis yang personal ini menjadi makin mewujud, maka pertobatan komunal dan sosial sangat diperlukan. Dan dengan demikian, kita bisa bersama-sama saling mendukung dan saling menguatkan. Maka tentunya pertobatan ekologis itu bukan hanya di dalam keluarga, tapi juga penting di dalam sekolah, di dalam paroki, dalam keuskupan, dan segala macam, sebagai sebuah dukungan untuk pertobatan personal juga. Jadi bukan hanya sekedar bahwa menunjukkan bahwa, oh paroki ini sudah ramah lingkungan. Bukan hanya itu, ada dimensi pendidikannya. Dan juga sekaligus kesaksian kepada masyarakat yang lebih luas. Di sanalah sebenarnya pertobatan ekologis itu mempunyai dua warna. Warna yang pertama adalah warna syukur, di mana kita membuka hati, yang dulunya hanya memperhatikan diri sendiri, tapi sekarang membagi hati kepada seluruh ciptaan. Di sana lalu ada syukur. Oh iya, ternyata Tuhan sungguh-sungguh hadir. Ada syukur bahwa semuanya indah. Syukur karena ternyata semua sebenarnya saling memberikan kehidupan. Dari syukur yang kedua, lalu akan muncul kreativitas. Bukan hanya untuk sekedar mempertahankan kehidupan, tetapi juga meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya diri sendiri, tapi juga dalam kebersamaan. Jadi warna itu akan muncul kalau kita sungguh-sungguh melakukan pertobatan ekologis. Ketika tadi berbicara tentang syukur, beliau melanjutkan dalam subbab yang keempat. Karena di dalam syukur itu pula akan ada kegembiraan dan damai. Kegembiraan dan damai menjadi judul dari subbab yang keempat dari bab ke-6 ini. Ada sukacita juga di dalam keterbatasan kita. Sukacita di dalam keugaharian atau kesederhanaan kita. Beliau mengutip sebuah kebijaksanaan lama dalam spiritualitas Kristiani ketika dikatakan kurang adalah lebih. Apa artinya? Ketika kita bersyukur, maka apa yang kurang tidak lagi ditangkap sebagai penderitaan, tetapi sebagai sebuah tantangan bagaimana kita menyikapinya. Kurang adalah lebih, adalah suatu sikap ugahari, sikap sederhana, dan kita merasa cukup dengan yang lain. Dan jangan lupa bahwa keserakahan manusia tampak ketika dia tidak bisa mengatakan cukup. Nah, disitulah beliau mengajak supaya
dengan melihat yang ada, maka hidupnya menjadi lebih intensif, bukan ekstensif. Apa itu hidup intensif? Hidup intensif adalah melihat yang ada sebagai anugerah. Dan dalam arti tertentu memaksimalkan, bukan hanya penggunaannya, tapi syukur kita. Karena kalau tidak, hidup kita ekstensif. Kita merasa bahwa yang banyak itulah yang mencukupi kita. Hidup ekstensif justru akan, tanda petik di dalam ekonomi, adalah menguras sumber daya alam hanya untuk diri kita sendiri. Hidup intensif, hidup ugahari, hidup sederhana adalah ungkapan syukur kita atas apa yang ada. Dan di sanalah kita lalu merasa bahwa, yes, Tuhan itu sungguh pemurah sebenarnya. Hanya kita yang suka tidak puas. Di situ lalu akan muncul rasa rendah hati di hadapan Tuhan yang begitu besar dan maha kasih. Lalu di sana ada damai. Kalau orang rendah hati, maka lalu ada damai. Ada sukacita pula. Sesuatu yang membuat kita sungguh-sungguh bisa berpasrah dan menerima Tuhan meskipun kita mempunyai kekurangan. Mengapa kita bersukacita? Karena kita bisa menerima diri kita sendiri, termasuk kekurangan kita. Ada kepercayaan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tentu saja memberikan anugerah itu. Paus Fransiskus menggarisbawahi, kalau kita bisa menerima diri, ada syukur, ada sukacita, beliau yakin akan ada damai dengan sesama, akan ada damai dengan seluruh alam raya ini. Karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Jangan lupa bahwa segala macam peperangan, konflik, perselisihan, perkelahian, sebenarnya bersumber karena kita sendiri belum damai dengan diri kita sendiri. Satu hal lagi yang menurut saya menarik sekali. Syukur, rendah hati, hidup intensif itu, salah satunya adalah beliau memberikan contoh. Mari kita bersyukur sebelum dan sesudah makan. Hening sejenak, merasakan bahwa apa yang disajikan di depan kita adalah anugerah Tuhan. Dan kita mensyukurinya sebagai rahmat yang menguatkan kita untuk menjadi berkat. Makan, perkara yang sederhana dan kecil tapi akan mengingatkan kita. Tiba-tiba hal ini mengingatkan saya apa yang dikatakan beliau beberapa tahun sebelum ensiklik Laudato Si, ketika beliau mengatakan tahun 2013 kalau tidak salah, bahwa barang siapa membuang makanannya, dia merampok dari orang kecil. Jadi makanan itu begitu berharga, kita syukuri sebagai rahmat Tuhan. Mari kita lanjut pada bagian yang lain atau subbab berikutnya, di mana beliau mengajak dengan sungguh-sungguh lebih luas lagi. Damai, sukacita di dalam diri kita, semoga juga masuk di dalam ranah sipil dan politik. Itu yang ada di dalam subbab yang kelima. Karena bagaimanapun, seperti tadi saya katakan, ketika kita berdamai dengan diri sendiri, ada damai pada orang lain, maka di dalam masyarakat kita pun lalu akan ada damai. Kita melakukannya melalui hal-hal sederhana, melalui hal-hal kecil. Itulah yang beliau sebut dengan mengacu kepada Santa Teresia dari Lisieux sebagai jalan kecil cinta. Cinta itu sederhana kalau kita memang sungguh-sungguh menghayatinya, supaya nanti bisa disebarkan dan mewujud menjadi lebih besar. Karena bagaimanapun kita tahu bahwa cinta kasih adalah dasar dari perdamaian, termasuk di dalam dunia politik. Sehingga politik pun tidak hanya berkutat pada kepentingan diri, kepentingan kelompok, kepentingan kekuasaan, tetapi sungguh demi kesejahteraan umum. Nah, kita masuk pada bagian-bagian yang lebih spiritual, bagian-bagian terakhir yang saya sebut sedikit lebih cepat, yaitu sebab yang keenam. Ketika segala macam kepedulian itu, kepedulian pada lingkungan hidup, kepedulian pada dunia sebagai ciptaan Tuhan, sebenarnya sudah ada di dalam sakramen-sakramen yang kita buat. Tanda-tanda sakramental itu menjadi jelas, bukan hanya dalam sakramen baptis ketika kita dengan air dibaptis, tidak hanya dalam krisma atau perminyakan dengan minyak, tapi juga di dalam ekaristi, di mana dikatakan
bahwa di dalam Ekaristi, Paus mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh hadir dan menjadi bagian dari seluruh bumi ini. Yang juga menarik adalah bahwa dalam konteks bagaimana sakramen ini menjadi juga sesuatu yang kosmis, sesuatu yang terkait dengan perjanjian dan damai kita dengan seluruh ciptaan, beliau mencatat suatu pengalaman rohani dari seorang guru spiritual yang namanya Ali Al-Khawas. Beliau mengutip begini, prasangka tidak seharusnya membuat kita mengkritik mereka yang mencari ekstase dalam musik dan puisi. Ada tanda petik rahasia halus dalam setiap gerakan dan suara dari dunia ini. Orang yang sudah diinisiasi mulai menangkap apa yang dikatakan angin yang bertiup, pohon yang bergoyang, air yang mengalir, lalat yang berdengung, pintu yang berderit, burung yang bernyanyi, atau dalam suara petikan senar alat musik, siulan seruling, desah orang sakit, erangan orang yang disiksa. Jadi sakramen adalah tanda yang memperdengarkan suara Tuhan juga, termasuk melalui alam raya ini. Nah, disitulah beliau melanjutkan bahwa secara spiritual bukan hanya gereja melalui sakramen yang hadir di dalam dunia dan seluruh ciptaan, tapi juga Allah Tritunggal hadir di dalam seluruh ciptaan. Allah Bapa jelas diyakini sebagai pencipta. Yesus Sang Putra ketika turun di dunia sungguh bersatu dengan seluruh ciptaan. Dia menjadi bagian dari ciptaan. Dan Roh Kudus sekarang ini juga menyertai kita. Roh Kudus tidak hanya hadir di dalam hati manusia, tetapi juga di dalam alam ini. Itu yang dikatakan di dalam subbab yang ke-7. Tapi kita pun tahu bahwa di dalam iman Katolik, Bunda Maria berperan. Dan kita yakini beliau sudah naik ke surga, diangkat ke surga. Di sanalah di dalam subbab yang ke-8 dikatakan Bunda Maria pun terus mendoakan kita di dalam segala macam letih lesu dan juga sakit kita, sakitnya bumi ini. Beliau sertai sebagai seorang ibu, ratu dari segala ciptaan. Karena di sanalah kita diajak untuk sungguh-sungguh mempersatukan semuanya ini di dalam Tuhan. Bunda Maria berdoa juga, menyertai kita bersama suaminya, Santo Yosef, yang mengajari kita untuk murah hati. Dan terakhir, beliau hanya mengatakan bahwa semuanya ini melampaui matahari. Apa yang dikatakan melampaui matahari? Yaitu ketika kita nanti di dalam tanda petik kiamat, pada saat-saat terakhir akan menemukan kehidupan sejati. Karena di sanalah kita akan melihat keindahan Allah yang tak terbatas. Matahari yang secara fisik ada, sudah lenyap, tetapi keindahan matahari yang sejati akan kita temukan. Justru ketika kita sekarang ini melihat betapa dunia ini begitu indah dan begitu agung. Karena ada keterbukaan yang luar biasa yang membuat kita memahami kehendak dan cintanya. Saudara terkasih, itulah yang ditulis di dalam bab 6 atau bab terakhir dari ensiklik Laudato Si ini. Kita masih mempunyai 2 hari. Kita akan mencoba mendalaminya, memahaminya di dalam konteks kita, terutama di Indonesia dan juga Jakarta ini. Sekaligus kita merefleksikan apa saja yang sudah kita lakukan supaya di satu sisi kita bisa meningkatkannya, tapi juga kemudian bisa mengembangkan lebih luas kepada bukan hanya kepada umat di dalam gereja Katolik, tapi juga bagi masyarakat dan dunia. Kita lanjutkan sesi ini besok pagi di dalam sesi yang ke-8 dan ke-9. Saya akhiri sesi ke-7. Tuhan memberkati. Mari kita bersama meresapi dan mewujudkan ensiklik Laudato Si. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.